Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermelin, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 2. Pada tugas agenda 1 kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai guru. Terdapat beberapa langkah pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pra-analisis berupa identifikasi masalah. Yang kedua, menapis isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, analisis isu menggunakan metode Fishbone. Dan yang keempat, rekomendasi pengendalian isu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, identifikasi masalah atau isu. Terdapat beberapa masalah yang saya temukan di sekolah tempat saya bekerja, di antaranya yaitu pembelajaran yang monoton akibat kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran pengembangan diri dalam bidang keterampilan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, kurang disiplinnya kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus pada saat pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah analisis lapisan masalah menggunakan metode USG. USG sendiri berarti U, yaitu urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan S yaitu seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir G, yaitu growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Dalam metode ini, saya menggunakan skala 5-1. Skala 5 artinya sangat besar, skala 4 artinya besar, skala 3 artinya sedang, skala 2 artinya kecil, dan skala 1 artinya sangat kecil. Isu masalah belum optimalnya pembelajaran pengembangan diri dalam bidang keterampilan pada peserta didik berkebutuhan khusus memiliki jumlah kriteria yang sangat penting, sehingga menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah analisis masalah menggunakan metode Fishbone. Di sini akan dijabarkan penyebab kenapa belum optimalnya pembelajaran pengembangan diri dalam bidang keterampilan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah dari sumber daya manusianya, yaitu tidak semua guru memiliki keterampilan. Faktor yang kedua yaitu metode pembelajaran yang kurang menarik. Faktor yang ketiga yaitu minat peserta didik juga berpengaruh, yaitu terbiasanya pembelajaran daring atau singkat dengan waktu yang fleksibel. Yang keempat yaitu faktor kegiatan belajar mengajar pasca daring, yang memiliki keterbatasan waktu yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 10. Yang kelima adalah dari faktor sarana dan prasarana. Penggunaan sarana prasarana yang minim menyebabkan sarana prasarana yang ada tidak terawat. Dan yang terakhir dari faktor lingkungan yang menganggap pengembangan diri dalam bidang keterampilan kurang penting. Kemudian dampak yang akan terjadi apabila masalah atau isu ini tidak ditangani. Yang pertama, learning loss, yaitu hilangnya atau berkurangnya minat peserta didik untuk mengembangkan diri dalam bidang keterampilan. Yang kedua yaitu penurunan capaian belajar, yaitu indikator capaian pengembangan diri berupa keterampilan tidak tercapai. Dan yang terakhir penilaian, sulit untuk memberikan penilaian keterampilan karena indikator capaian tidak tercapai. Selanjutnya menganalisis masalah menggunakan metode SWOT. Dalam analisis SWOT ini ada strength. Dalam strength terdapat sarana-prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran pengembangan diri dalam bidang keterampilan. Kemudian weakness yaitu tidak semua guru memiliki keterampilan. Opportunity yaitu pelatihan pengembangan diri dalam bidang keterampilan untuk guru. Dan yang terakhir threat. Ada learning loss, penurunan capaian belajar pada peserta didik berkebutuhan khusus, dan penurunan penilaian peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu alternatif pemecahan untuk masalah yang ada. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya, yaitu guru mengikuti pelatihan dalam bidang keterampilan, baik yang diadakan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
Selanjutnya adalah tahap penyelesaian masalah. Ada 3 tahap dalam penyelesaian masalah ini. Yang pertama, guru harus aktif dalam mencari informasi mengenai pelatihan-pelatihan di bidang keterampilan. Yang kedua yaitu mendaftar dan menjadi peserta pelatihan. Dan yang terakhir, guru mengikuti kegiatan pelatihan. Lalu, hasil yang diharapkan dari alternatif pemecahan masalah ini adalah guru mampu menerapkan dan memaksimalkan kegiatan pembelajaran pengembangan diri dalam bidang keterampilan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah pihak yang terkait dalam alternatif pemecahan masalah ini adalah guru dan fasilitator. Sekian presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.